Salam bagi Pak Adi dan teman-teman. Kali ini dalam bab pergerakan nasional, saya akan membahas mengenai salah satu tokoh pergerakan nasional, yaitu Supomo. Dan kita akan melihat bagaimana sepak terjangnya dan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari seorang Supomo. Saya Triswara Itonar Paninggar dari 11 PS1. Kita akan nikmati. Supomo ini lahir di Sukoharjo, itu dekat dengan kota Surakarta, dan ia merupakan putra pertama dari Raden Tumenggung Wignyodipuro, Bupati Anom Kasultanan Surakarta Hadiningrat. Kakeknya ini, KRT Reksowadono, adalah Bupati Sukoharjo. Tapi meskipun keluarganya ini ningrat, tapi ia punya kebaikan dan sederhanaan, dan dia tidak punya jiwa feodal dalam keluarganya. Dulu Supomo ini sekolah di Els, SD Belanda, dan setelah itu dia sekolah di Mulo. Selama 3 tahun ia sekolah di Mulo, ia lulus dan akhirnya lanjut ke sekolah hukum Rotsol di Jakarta. Nah, pada waktu itu juga ia mulai mengenal pemuda-pemuda pergerakan nasional. Nah, selama 3 tahun ini ia memiliki prestasi yang luar biasa di sekolah, dan kemudian ia kembali ke rumahnya dan menjadi pegawai negeri di Sragen. Ia bekerja di pengadilan negeri, namun itu hanya singkat saja karena ia meninggalkannya ketika ia dapat program pertukaran pelajar di Belanda. Nah, ceritanya di Belanda ini dia ngambil jurusan hukum adat dan bergabung dengan organisasi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Nah, perhimpunan ini mengajarkan nilai-nilai pergerakan untuk kemerdekaan pada Supomo. Dan Supomo aktif di kesenian, terutama dari tariannya yang berbakat di berbagai pentas, dan ia ingin menunjukkan Indonesia adalah bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Menarinya ini diwarisi dari Pangeran Sumodiningrat. Ia juga sempat menari di pagelaran di Paris pada 1926, dan setahun setelahnya ia meraih gelar Master in the Rechten atau Magister Hukum dengan predikat summa cum laude. Ia meraih gelar doktor pada usia 24 tahun melalui disertasinya De Rogariste van het Archarichstelsel in het Gewest Surakarta. Nah, pada pesta perkawinan emas Ratu Wilhelmina di Belanda, si Supomo ini ketemu lagi dengan kedua orang tua Ajeng Kusarartati, gadis yang ia senangi semasa sekolah. Dan sana ia melamar dan minta restu untuk mengawininya. Dan itu dilaksanakan setelah dia kembali ke Indonesia. Sekembalinya Supomo dari Belanda ke Indonesia, dia menjalani berbagai profesi, di antaranya seperti Ketua Pengadilan Yogyakarta, Direktur Justisi di Jakarta, hingga Guru Besar Hukum Adat pada Rijkshogeschool di Jakarta. Pekerjaan Supomo ini mengharuskan ia meneliti ke lapangan, dan ia turun ke rumah penduduk dan melihat kondisi kebodohan melenggu masyarakat. Supomo menilai keadaan itu hanya bisa diperbaiki lewat pendidikan, dan berangkat dari pemikiran itu ia bergabung dengan Budi Utomo dan mencita-citakan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada 1930 ia menjabat sebagai wakil ketua. Nah, namun sebagai profesinya sebagai hakim, ia menjadi dilematis karena ia mengatur hukum yang berlaku di Hindia Belanda, sementara teman-teman perjuangannya, para pemuda dan organisasi pergerakan, justru mengkritik dan melawan pemerintah. Dan beberapa kali juga ia harus menghakimi, memberikan hukuman kepada rekan-rekan perjuangannya seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Sayuti Melik, dan lain-lainnya. Nah, karena ia terikat pada jabatan sebagai hakim, ia tidak bisa menolong atau berhasil mencoba membantu teman-teman perjuangannya. Tapi beberapa kesempatan juga ia mendebat aparat polisi yang menangkap pejuang. Selain itu, ia juga mencoba untuk memberikan
semacam tempat-tempat bersembunyi bagi para pejuang ini. Nah, setelah itu kan kita tahu bahwa Jepang masuk ke Indonesia. Dan pada periode Jepang ini, Supomo melakoni peran Mahkamah Agung atau Saiko Hoin dan anggota panitia hukum dan tata negara. Setahun setelahnya, ia akan menjadi kepala Departemen Kehakiman atau Shijo Bucho. Nah, Supomo memilih untuk menerima pekerjaan itu dan tidak melawan. Kenapa? Karena Jepang ini bersikap keras. Jadi kalau mereka mencoba untuk melawan atau resist pada Jepang, bisa jadi nanti Jepang akan membalas dengan sangat keras. Jadi pada tahun ini mereka lebih memilih untuk kooperatif. Kemudian pada Perang Dunia II yang menyulitkan Jepang pada tahun 1944, banyak pihak termasuk Supomo menjadi khawatir jika si Jepang ini membatalkan kemerdekaan yang dijanjikan olehnya. Nah, tapi Jepang juga tidak bisa menghindar. Jadi mereka harus melunasi janji itu. Dan mereka membentuk badan yang mempersiapkan dan merancang berdirinya negara merdeka dan berdaulat. Pada 26 April 1945, Dokuritsu Shiobi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) didirikan. Nah, semua termasuk dalam BPUPKI ini, sama seperti Bung Karno, Bung Hatta, Pak Amaramis, Abdul Wahid Hasyim, dan lain-lainnya. Nah, dia mengungkap pendapat soal dasar negara. Supomo mengajukan 5 prinsip pada 31 Mei 1945. Limanya itu adalah persatuan, mufakat, dan demokrasi, keadilan sosial, kekeluargaan, dan musyawarah. Nah, di sini juga Supomo menyampaikan konsep negara yang diperlukan di Indonesia. Hasil pemikiran ini disahkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Nah, dalam perancangan ini BPUPKI juga digantikan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan mereka menggelar sidang untuk menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, setelah ia berpartisipasi dalam menjelang kemerdekaan, Supomo ini dipercayakan jabatan sebagai Menteri Kehakiman. Nah, pada saat itu Indonesia mengalami perubahan-perubahan dan akibatnya Supomo lengser dari jabatannya dan kembali menjabat sebagai guru besar di Fakultas UGM. Nah, di sela-sela waktunya ini, Supomo juga menjadi penasihat kehakiman, mengurus KONI pusat, sekaligus berpartisipasi dalam reorganisasi Tentara Republik Indonesia. Ia juga sempat kembali ditunjuk sebagai menteri setelah agresi militer Belanda untuk waktu yang singkat sebelum kembali lengser. Kemudian PBB juga mengajukan sidang umum dan ia diminta hadir sebagai delegasi Indonesia. Setelahnya, Supomo diangkat menjadi duta besar RI untuk Belanda dan Inggris. Dalam dunia akademik, ia juga menjabat sebagai Presiden Universitas Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Presiden International Institute of Differing Civilization yang berpusat di Brussels, Belgia. Ia juga menjadi Wakil Ketua di International Commission for Scientific and Cultural History of Mankind dan Indonesia Institute for World Affairs. Nah, terakhir, ia menjabat sebagai anggota panitia negara untuk urusan konstitusi pada 1958. Ia kemudian tutup usia pada 12 Desember 1958 kena serangan jantung setelah ia bermain tenis di rumahnya di Jalan Diponegoro, Jakarta. Nah, ia dimakamkan di pemakaman Dosoroto di Jalan Slamet Riyadi, Purwosari, Surakarta. Setelah mendengar kisah Supomo ini, kita belajar bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting bagi setiap manusia. Bahwa tanpa pendidikan, seorang manusia itu tidak akan bisa mencapai hal-hal yang hebat dalam hidupnya. Supomo tanpa pendidikan, tanpa pelajarannya, tidak mungkin bisa menjadi hakim dan menjabat sebagai
hal dalam pemerintahan seperti kisahnya itu. Maka kita harus rajin belajar dan mendaki mimpi kita untuk masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih.